Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haji mengganggu waktunya. Ya. Oke. Di sini saya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Haji ya, tentang dilema etika yang berkaitan dengan keputusan pimpinan Pak Haji sebagai kepala sekolah SMK Al-Mukarribah. Untuk pertanyaan pertama Pak Haji, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau berbicara masalah etika, kemudian juga tadi moral, dua hal yang memang sepertinya sama, tetapi ada perbedaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk terkait dengan ini, maka kita fokuskan barangkali hal ini ke pertanyaan yang tadi, apa tadi? Etika, moral. Mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi. Ya. Bagaimana cara Pak Haji itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, ya tentu kalau mengambil secara hierarkis ya, dari pertanyaan tersebut, yang pertama kita mempelajari dulu masalah-masalah apa yang terkait ya dengan etika pengambilan keputusan, itu yang pertama. Yang kedua, memproses bagaimana itu bisa dilakukan ya. Artinya kita harus melihat dulu persoalannya seperti apa, kemudian juga nanti harus mencari juga alternatifnya bagaimana dan juga solusinya bagaimana. Yang ketiga, harus juga menyimpulkan dari masalah-masalah itu, harus disimpulkan bagaimana masalah itu secara lengkap ya, ada data, ada faktanya, sehingga nanti apapun yang menjadi keputusan itu sudah menyangkut dari proses tadi etika dan moral, sehingga apapun walaupun memang pada akhirnya keputusan itu tidak memenuhi semua unsur, tetapi dari sisi etika dan moral itu sudah terpenuhi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terkait dengan pertanyaan tersebut, memang kita seringkali dihadapkan ke dua persoalan yang sama-sama penting, yang sama-sama urgen, tapi tentunya kita harus mampu memilih dan memilah. Jadi kan mana yang harus didahulukan, mana juga yang perlu nanti di waktunya kebelakangkan begitu. Artinya kita juga harus melihat tadi kan dari mulai memperhatikan gitu kan, apa hal-hal ini perlu sesegera mungkin untuk diputuskan, kemudian juga membaca ya, hal-hal ini apakah memang secara logik, kemudian secara fakta dan data sudah memenuhi unsur kumplitan data, kemudian membaca situasi dan kondisi apakah memang itu sangat krusial untuk didahulukan atau bisa dikebelakangkan. Kemudian mengingat persoalan-persoalannya itu apa sangat mendesak atau memang itu bisa ditunda di kemudian hari, sehingga di dalam memutuskan itu kita tadi harus mempertimbangkan di antara dua pilihan tadi yang sama-sama penting, tetapi kita harus mengambil skala prioritas apa yang paling urgen. Nah, tadi setelah mengingat, membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan, selanjutnya baru memutuskan. Nah, seperti itu barangkali ya. Ulangi dan ting. Untuk pertanyaan berikutnya ya Pak Haji, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk mengambil satu langkah keputusan yang dianggap baik dan rasional,
tentu kita harus yang pertama adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul yang harus segera ditangani oleh kita. Setelah itu maka kita mendefinisikan secara spesifik, karena masalah itu kan banyak. Tentu kita ada sesuatu yang harus dispesifikkan sehingga kita fokus di dalam membaca masalah tersebut. Oleh karena itu perlu sekali lagi ini menspesifikasikan masalah apa yang segera harus ditangani. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alternatif apa yang harus dilakukan atau yang harus dikemukakan terkait dengan solusi-solusi masalah tersebut. Sehingga nanti dengan mengembangkan itu jelas solusi-solusinya bakal banyak yang harus kita ambil, tetapi nanti ada solusi yang spesifik yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, yang keempat, kita harus skala prioritas. Skala prioritas dalam hal mengambil keputusan sesuai dengan data, fakta yang ada dan kondisi yang harus segera disikapi oleh kita. Itu tentunya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Diulangi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya untuk menjawab hal tersebut ya, yang pertama tadi hampir sama ya jawabannya, itu mengumpulkan dulu data. Sehingga dengan mengumpulkan data itu cukup jelas kita apa-apa saja yang harus ditangani oleh kita. Nah, kemudian selanjutnya menginventarisir ya. Jadi mengumpulkan itu tahap awal. Kemudian diinventarisasi supaya lebih lengkap dengan fakta dan datanya. Nah, kemudian yang setelah itu kita pilih mana yang lebih relevan dengan masalah tersebut, sehingga nanti kita di dalam melakukan satu keputusan tentunya kita akan mengingat tadi kan, memperhatikan juga hal-hal yang memang dianggap datanya yang sudah komplit gitu. Kemudian yang berikutnya, maka kita mencari solusi-solusi yaitu alternatif ya, yang paling relevan dengan kasus tersebut. Nah, sehingga dengan relevansi itu kita bisa tepat gitu ya, memutuskan masalah-masalah yang kita hadapi. Barangkali itu saja. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Kalau menjawab hal tersebut memang banyak hal. Yang pertama, bisa saja itu terlalu banyak masalah atau hal-hal yang harus diputuskan. Sedangkan kapasitas misalkan secara pribadi, kemudian juga hal-hal lain yang mempengaruhi itu cukup dominan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya lengkap data. Bisa saja kita sulit mengambil keputusan karena memang data atau informasi yang masuk ke kita ini kurang lengkap, sehingga kita untuk memutuskan kan seperti tadi perlu kita baca, memperhatikan gitu kan, baru nanti kita dengan data yang komplit tadi bisa memutuskan. Setidaknya keputusan itu tidak akan terlalu jauh ya itu, dengan harapan yang kita inginkan. Nah, kemudian juga ya mungkin keterbatasan waktu, kemudian juga keterbatasan kemampuan secara pribadi, keterbatasan juga hal-hal lain, misalkan sarana atau prasarana kalau memang itu diperlukan, dan sehingga memang untuk keputusan itu kita perlu mempertimbangkan sebelum nanti diputuskan, karena konsekuensinya kalau sudah diputuskan kan itu harus menjadi sebuah
Tanggung jawab mungkin ya. tanggung jawab moral juga, dan wajib itu dilaksanakan. Iya. Kemudian yang berikutnya, bisa saja yang mempengaruhi kepada keputusan itu ada pengaruh-pengaruh baik itu secara eksternal maupun internal. Ya tentu ini yang paling kuat biasanya pengaruh-pengaruh yang memang datangnya dari internal. Ya terkadang memang orang memandang sisi eksternal lebih luas. Iya. Tetapi pada kenyataannya sisi internal itu jauh lebih memang sulit ya, karena memang keseharian ada di hadapan kita, kemudian nanti dalam menjalankan keputusannya juga harus melibatkan orang-orang internal, sehingga itulah yang dianggap paling berat, itu pengaruh daripada internal. Biasa kayak itulah ini jawabannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Ya, tentu di dalam untuk mengambil satu keputusan ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau memang itu kondisinya bisa diselesaikan di dalam dengan koridor waktu yang memang bisa sesederhana mungkin lah, atau waktu yang singkat, ya bisa saja itu dilakukan. Tetapi kalau hal-halnya lebih besar, lebih luas dan memerlukan juga hal-hal lain yang sifatnya mendukung keputusan tersebut, maka itu tentunya harus mempunyai satu schedule. Nah, di mana schedule itu akan menentukan pertama kesiapan kita, yang kedua prosesnya, yang ketiga eksekusinya. Nah itu tentu juga harus diperhatikan. Nah selanjutnya yang terkait dengan apa tadi satu lagi? Prosedur. Prosedurnya. Ya tentu tadi prosedurnya harus dilakukan. Yang pertama prosedur yang kita lakukan itu, kita tentu di dalam sebuah perencanaan kan ada SOP-nya. Ya tentu kita harus merencanakan dulu. Kemudian juga setelah merencanakan kita bikin programnya, apa yang mau diselesaikan. Nah setelah itu baru kita eksekusi. Nah terkait dengan hal itu ya tentu kita harus punya satu program atau schedule time yang memang dianggap tepat. Itu pun harus disesuaikan dengan segala macam sumber ya, baik itu sumber daya manusianya yang membantu kita, sumber daya peralatan atau sumber daya lain yang sifatnya mendukung untuk keputusan tersebut. Saya kira prosedurnya sama saja seperti itu kan, dari mulai perencanaan, kemudian juga program dan pelaksanaan, serta nanti harus dievaluasi tentu. Seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak hal, faktor-faktor yang memang bisa mendukung. Yang pertama, secara pribadi itu tentu punya pengalaman. Ya, pengalaman itu sendiri yang akan mampu juga mendorong dan memutuskan satu masalah, sehingga dengan pengalaman tersebut kita sudah terbiasa misalkan menghadapi hal-hal seperti itu. Yang kedua, kita juga perlu mendengar masukan-masukan dari orang-orang yang memang secara kapasitasnya boleh kita tanya atau boleh kita percayai tentang hal-hal yang berkaitan baik secara teoritis maupun praktisinya. Nah, sehingga dengan hal seperti itu kita mempunyai bekal, mempunyai satu wawasan di mana nanti kan harus menentukan. Nah, itu berdasarkan masukan-masukan dari orang-orang yang lebih tahu daripada kita, tentu kita akan lebih matang ya, di dalam memutuskan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terlepas juga daripada kontribusi di sekeliling kita. Ya, termasuk mungkin kontribusi dari atasan kita kalau kita punya atasan, atau rekan sejawat, atau dari konstituen, atau dari kolega-kolega kita, termasuk bawahan kita. Sehingga kalau kita mendengar dari atas, dari samping, dari bawah, tentu kita akan lebih bijak
atau lebih tepat lagi kalau memutuskan satu permasalahan. Saya kira itulah secara singkatnya seperti itu. Iya. Satu lagi Pak Haji, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya tentu ada peribahasa yang mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Gitu. Ya. Tentu dari pengalaman-pengalaman tersebut banyak hal yang harus kita pegang ya. Yang pertama dari pengalaman memutuskan. Itu tentu ketika kita memutuskan segala konsekuensi itu balik lagi kepada siapa yang memutuskan. Apakah itu dirasakannya baik atau berjalan dengan lancar, ataupun nanti ada hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang memang tidak diterima atau kurang berkenan. Tetapi kita harus yakin bahwa semua keputusan itu walaupun kita sudah mengingat, membaca, memperhatikan dan sebagainya, tapi ketika memutuskan tentu masih banyak hasil keputusan kita yang dianggap kurang tepat. Artinya keputusan kita belum tentu untuk bisa memuaskan semua orang, tetapi tentunya pengalaman kita untuk memutuskan itu jauh lebih berharga karena kita ada keberanian untuk mengambil satu sikap dan segala konsekuensinya kita harus terima, baik yang dianggap baik maupun yang dianggap kurang, baik yang berkenan atau tidak berkenan. Saya kira itulah pengalaman yang diambil. Terima kasih Pak Haji, menarik banget ya dengan pengalaman Pak Haji dalam mengambil keputusan pada dilema etika. Ya. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.